Muhammadiyah, dua alternatif Magelang. Membangun insan berakhlak mulia, siapkan kader penerus bangsa. Belajar aktif, kreatif, mandiri, unggul pengetahuan untuk raih prestasi. Pribadi terampil berinovasi, teladan untuk ibu pertiwi. Bangga dengan ajaran Islam, kembangkan ilmu pengetahuan. Siapkan generasi bertakwa, SD Mutual 2 Kota Magelang, berprestasi berbudi Islam. Sekolah unggulan berkemajuan, SD Muhammadiyah, dua alternatif Magelang. Membangun insan berakhlak mulia, siapkan kader penerus bangsa. Belajar aktif, kreatif, mandiri, unggul pengetahuan untuk raih prestasi. Pribadi terampil berinovasi, teladan untuk ibu pertiwi. Dengan ajaran Islam, kembangkan ilmu pengetahuan. Siapkan generasi bertakwa, SD Mutual 2 Kota Magelang. Dengan ajaran Islam, kembangkan ilmu pengetahuan. Siapkan generasi bertakwa, SD Mutual 2 Kota Magelang, berprestasi berbudi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat insan SD Mutual 2 Kota Magelang dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan nikmat iman. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan yang harus kita teladani. Pada sore hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menjaga sehat saat hidangan pada waktu Idul Fitri yang melimpah.
Ada opor, ada snack, ada gorengan, ada apa lagi ya? Pokoknya yang manis-manis enak-enak. Izinkan saya Dr. Mendi Wirawan dari Klinik Pratama Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan Kota Magelang izin berbagi tips tersebut. Kita mulai dari puasa. Bulan Ramadan sebagai sarana kita berpuasa intinya adalah sebuah pengendalian diri ya. Jadi berpuasa lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Tersurat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Berarti artinya berpuasa itu lebih baik. Kita harus berusaha untuk mengendalikan diri. Yang kedua, selama kita melakukan ibadah puasa, ternyata ada tuntunan sunnah yang luar biasa. Puasa itu diapit oleh sahur, ya. Sahur, puasa, dan membatalkan atau iftar. Dan ternyata Rasulullah di situ mengajarkan bahwa pada waktu sahur kita sebaiknya menggunakan air putih, ya, untuk sebagai minumnya. Ya. Ini tersurat dalam hadis riwayat Ahmad. Jangan tinggalkan makan sahur karena ada keberkahannya, walaupun dengan seteguk air. Itu minumnya. Sekarang makannya apa? Makannya adalah sebaik-baiknya menu sahur mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Daud. Berarti artinya apa? Di sini ada ajaran dari Rasulullah tentang menu sahur. Menu sahur yang sunnah itu adalah minum air putih seteguk, ya, kemudian makan kurma. Sebenarnya seteguk itu bukan hanya satu minuman, tidak. Bagi saya yang beratnya 72 kilo, harus minum 2 liter satu hari, saya waktu sahur harus minum 1 liter. Ya. Kemudian kita melakukan puasa. Puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian setelah itu kita membatalkan. Sama juga, waktu membatalkan tadi juga ada hadis Abu Daud yang menyebutkan bahwa ada 3 hal. Pertama, baca basmalah, bismillah. Kemudian makan kurma, bisa rutop atau tamar, kurma kering atau basah. Kemudian minum air putih. Setelah itu baca doa. Doanya telah hilang dahaga dan basah kerongkonganku. Berarti artinya apa? Di sini ada ajaran bahwa pada waktu melakukan ibadah puasa Ramadan itu kita sahur air putih dan buah, terus kemudian iftar batalkan dengan buah dan air putih. Ada 2 jenis makanan, ya, yang bisa kita makan. Pertama, makanan pembentuk basa. Hanya 2, sayur dan buah. Yang kedua adalah makanan pembentuk asam. Ini asam basa pH. Ya, jadi ada dari karbohidrat, protein, lemak, dan minyak. Sekarang kenapa kok buah dipakai untuk sahur? Padahal kita tahu Rasulullah ada orang Timur Tengah yang suka dengan daging, suka dengan roti, ya. Jadi itu kesukaan Rasulullah. Tapi kenapa tidak dipakai untuk menu sahur? Karena Rasulullah menunggu wahyu. Allah memerintahkan puasa dengan air putih dan buah. Waktu buka dengan buah dan air putih. Ada apa buah itu kok dipakai untuk sebagai menu sahur dan buka puasa? Karena buah mengandung serat yang tinggi dan ada namanya antioksidan. Serat itu ibarat tukang sampah, dia untuk membersihkan pembuluh darah, membersihkan organ, ya. Antioksidan ada kandungan dalam buah yang dipakai untuk menghambat oksidasi atau terbentuknya radikal bebas sehingga merusak sel, ya. Seperti begini contohnya biar gampang, ya. Kolesterol kalau menurut kita pasti kita sudah berpikir, wah kolesterolnya tinggi, jelek, ya. Padahal kolesterol itu bagus. Itu adalah bahan untuk pembentukan sel, kolesterol. Yang jelek bukan kolesterolnya, tapi kolesterol yang teroksidasi, kolesterol yang rusak, sehingga mudah mengerak ke dalam pembuluh darah. Pada kali ini, kita berpikir, besok kalau kita sudah lebaran nanti kira-kira gimana ya? Makanan melimpah, kita harus tetap bisa sehat. Saya membawa cuka kulit manggis, ya. Ini adalah kulit manggis yang difermentasi dan dia mengandung sangat kaya serat dan antioksidan. 1 sendok cukup sudah.
Kalau misalnya mau makan buah monggo, tapi kalau misalnya nanti yang praktis ini 1 sendok kita minum, habis makan opor ke beberapa tempat ya, atau mungkin makan manis yang banyak sekali, kita bisa membantu membuang. Cuka manggis, nanti mungkin dia akan terbentuk gumpalan yang namanya symbiotic culture of bacteria and yeast. Jadi ada kolaborasi antara bakteri dan jamur. Nah, terus setelah itu apa? Jadi kalau kita habis makan banyak pada saat Idul Fitri, tolong air putih jangan lupa. Berat badan kalau 30. Kalau saya 70, saya harus minum 2 liter. Pagi 1 liter, siang 1 liter sampai sore. Yang kedua buah, monggo buah apa aja. Kalau malas makan buah ya bawa ini aja, dikantongi 1 sendok, ditambah air putih sudah bisa dipakai solusi. Ya. Berikutnya monggo secepatnya kita melakukan puasa Syawal setelah hari kedua, agar supaya nanti kita tidak lupa dengan puasa dan tidak terlalu terjebak dengan makan yang berlebihan. Monggo makan yang disajikan pada waktu Idul Fitri silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap rumah menyajikan harus dimakan dan jadi banyak, kita harus berpikiran bahwa nanti makanan tadi akan menimbulkan sampah dan penyakit. Makanya kita harus bisa membuang. Pertama dengan air putih, kedua dengan buah yang cukup, yang ketiga puasa Syawal. Kalau buahnya malas minum bisa menggunakan cuka kulit manggis. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat holistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang, yang lebih dikenal dengan SD Mutual 2 Kota Magelang. Sekolah yang menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, islami, dan berkarakter. Disinilah anak-anak tumbuh menjadi generasi cerdas dan berakhlak mulia. Lingkungan belajar di SD Mutual 2 didesain untuk mendukung tumbuh kembang peserta didik. Setiap ruang kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, berkreasi, dan berinteraksi. Fasilitas lengkap dan suasana hijau mencerminkan sekolah yang peduli pada kesehatan dan kebersihan. Kegiatan belajar di SD Mutual 2 selalu aktif dan juga menyenangkan. Guru menjadi fasilitator yang kreatif, sementara siswa belajar dengan semangat dan gembira. Nilai-nilai Islam ditanamkan dalam setiap aktivitas untuk membentuk karakter yang beriman dan juga bertakwa. Dengan lingkungan belajar yang bersih, aman, dan inspiratif, SD Mutual 2 terus berkomitmen mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa